Baiklah, untuk membuat desain prototype, kita membuka Figma terlebih dahulu, lalu membuka kanvas. Di sini saya pilih iPhone 14 dan 15 Pro. Saya duplikat menjadi 5 slide terlebih dahulu. Kemudian di slide pertama kita masukkan kode warna yang akan dipilih. Nah, setelah itu kita gradasikan. Di sini kita bisa mengatur ke atas atau ke bawah. Nah, kita atur juga warnanya, kode warnanya kita masukkan. Di sini kita bisa mulai menggradasi, bisa ditarik garis. Lalu setelah itu kita masukkan logo yang sudah saya buat sebelumnya. Ini kita atur supaya rapi. Kita atur posisinya saja, disesuaikan. Lalu setelah itu untuk di slide kedua kita cari kode warnanya dan di input. Nah, jika sudah selesai kita buat rectangle. Nah, sebelumnya kita ubah dulu pinggirannya, itu kita ganti menjadi 30 sesuai dengan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kita atur posisinya, kita menyesuaikan saja. Lalu setelah itu kita duplikat logonya dan dipindahkan ke slide kedua. Kita atur ukurannya. Lalu setelah itu saya akan menambahkan teks. Nah, teks ini saya ingin menulis seperti slogan. Nah, ini adalah Fatimah Hijab is yours dengan font Archivo Black. Nah, setelah itu kita bisa mengatur ukuran fontnya. Kita sesuaikan saja. Saya memakai font Archivo dengan ukuran 30, lalu diposisikan. Setelah itu saya menduplikatnya dan memberi deskripsi umum mengenai produk hijab yang saya jual. Di sini saya akan ubah fontnya menjadi Open Sans. Nah, lalu setelah itu kita sesuaikan ukurannya dan rata tengah. Lalu diatur saja tata letaknya. Setelah itu masukkan ke rectangle-nya, lalu atur pinggirannya menjadi 40 dan masukkan kode warnanya. Jika sudah, kita duplikat teks untuk menulis get start untuk ke halaman selanjutnya. Nah, kita duplikat, lalu yang tadinya putih kita ubah warna menjadi hitam. Setelah itu kita mencari icon di plugins. Kita cari icon video. Setelah itu dimasukkan ke pinggirnya. Lalu kita ubah ke warna putih. Setelah itu jika sudah, kita masuk ke slide ketiga. Itu kita ganti juga warnanya sesuai dengan yang telah kita tentukan. Kita duplikat rectangle-nya, lalu masukkan teks welcome to Fatimah Hijab. Jangan lupa duplikat logo tadi, kita perkecil. Nah, lalu masukkan rectangle-nya lagi dan ganti warnanya. Kita duplikat, sesuaikan. Nah, jika sudah, kita buat yang lebih panjang sedikit. Nah, kita ubah dulu menjadi warna putih latarnya, karena kita akan memakai warna abu untuk icon selanjutnya. Nah, kita tulis forget password karena ini akan menjadi menu login. Lalu kita cari line
Nah, kita tarik garis setengah saja, lalu duplikat di setengahnya lagi. Nah, kita ketik icon start. Nah, ini tuh untuk ke slide selanjutnya ketika sudah di prototype. Nah, ini ikonnya itu kita duplikat lagi, lalu kita ubah warnanya dan kita ketik or login with, karena untuk memberi opsi login yang lain. Nah, setelah itu kita duplikat lagi itu untuk kolom seperti option login, disesuaikan aja. Lalu kita cari icon Google di plugins tadi, icon Facebook dan Apple. Nah, lalu dimasukkan ke dalam kolom yang sudah dibuat tadi, disesuaikan. Nah, setelah itu kita kasih deskripsi email dan password di bawahnya. Lalu kita tambahkan juga di situ untuk logo start. Kita duplikat teks dan kita sesuaikan ukurannya. Setelah itu kita kasih keterangan login dan sign in. Nah, untuk slide selanjutnya itu tidak berbeda jauh. Nah, kita duplikat aja. Setelah diduplikat, kita sesuaikan dulu nih barisannya. Nah, setelah selesai, kita hapus logo-logo yang kurang perlu. Nah, kita ini tambahkan mata di halaman selanjutnya untuk password. Nah, di sini itu menu sign in, kita duplikat saja. Di sini ada nama, alamat email, password dan konfirmasi password. Ini disesuaikan juga ukuran fontnya agar tidak terlalu dekat juga jaraknya. Ini kurang lebih sama pilihan menu untuk sign in. Ini supaya tidak berdekatan, kita agak sedikit beri jarak. Lalu kita ganti ini or sign in. Nah, kita next slide juga. Nah, di slide selanjutnya ini kita kasih warna sesuai kode warna. Nah, itu rectangle-nya kita copy lagi. Di situ saya duplikat juga, duplikat logo, dan saya memasukkan nama user sebagai sapaan juga dan find your hijab. Nah, situ kita rapihin aja dan kita cari search bar dan kita copy paste juga kolomnya. Nah, setelah itu saya beri keterangan search produk dan kita rapihin tanda silang juga di pinggirnya. Nah, saya menambahkan keterangan popular product, nanti diubah juga warnanya. Lalu untuk di pinggirnya ada see all untuk mencari semuanya. Nah, itu juga akan saya bedakan warnanya untuk memudahkan. Lalu kita duplikat rectangle-nya. Nah, dengan 4 ukuran yang sama dan satu lebih kecil sedikit. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi abu-abu. Nah, di menu all, terus di selanjutnya kita masukkan pasmina rayon, lalu ada Paris Premium, ada pula kerudung bergol, dan yang terakhir ada ciput. Nah, setelah itu kita input lagi rectangle-nya, kita ganti dengan warna yang sudah kita tentukan. Kita duplikat 4, lalu kita masukkan foto yang sudah disediakan. Nah, kita atur rectangle-nya lagi, lalu
ada pilihan change image. Nah, change image yang ini kita ganti dengan produk-produk yang akan dijual. Lalu setelah itu kita samakan ukurannya dan tata letaknya disesuaikan. Setelah itu kita masukkan namanya di kotaknya masing-masing. Lalu setelah itu kita sesuaikan juga ukuran fontnya dan masukkan harganya yang bervariasi dari Ciput, Pasmina Rayon, Kerudung Bergo, dan Paris Premium. Lalu untuk slide selanjutnya kita duplikat aja. Nah, ini kita hapus-hapus, sisakan 3 kotak. Lalu selanjutnya kita ubah warna di bagian Pasmina Rayon, lalu kita ganti foto-fotonya dengan Pasmina Rayon. Nah, ini tuh klasifikasi warnanya. Di situ ada monochrome edition yang terdiri dari warna-warna seperti hitam, putih, dan abu-abu. Ada juga earth tone. Nah, selanjutnya ada yang colorful. Di input juga harganya di situ. Lalu setelah itu diduplikat lagi halamannya. Kali ini di bold biru itu yang bagian Paris Premium. Lalu kita ganti-ganti change image menjadi katalog-katalog Paris Premium. Lalu kita ganti dengan color option 1. Lalu selanjutnya ada color option 2. Nah, ini disesuaikan aja. Dan yang terakhir ada option ketiga. Lalu kita duplikat lagi, kali ini bagian katalog Kerudung Bergo. Nah, jangan lupa diganti, di change image-nya. Ubah juga bagian atasnya yang tadinya abu-abu menjadi biru. Nah, kita masukkan harganya juga, input harga. Lalu kita duplikat lagi, masuk ke Ciput. Di Ciput ini kita ganti lagi juga change image-nya dan harganya juga diubah menjadi harga Ciputnya. Lalu setelah itu di slide selanjutnya kita masuk ke spesifikasi produk yang Pasmina Rayon. Nah, kita copy aja, kita paste. Lalu kita masukkan keterangan Pasmina Rayon dengan edisi colorful edition. Selanjutnya kita masukkan icon-icon seperti icon back. Nah, ini disesuaikan aja, diperkecil, ditaruh di atas, di pojok kiri atas. Lalu selanjutnya masukkan icon share, icon keranjang, dan icon titik 3. Iconnya ini saya sudah download terlebih dahulu, jadi saya tidak memakai plugins di sini. Lalu kita input harganya, kita masukkan. Nah, kita kasih keterangan ada 5 available variation. Lalu di sini tuh bulat-bulat untuk variasi harganya. Nah, ini adalah untuk kolom checkout. Kita ganti, ubah kode warnanya. Lalu di sini ada kode untuk memesan warna kerudung. Nah, yang ini adalah deskripsi dari Pasmina Rayon itu sendiri. Setelah itu diratakan tata letaknya, lalu kita kasih keterangan check out now, lalu duplikat keranjang, taruh di dekat kolom check out, lalu kasih garis pembatas. Nah, di sebelahnya itu nanti ada kolom chat. Ini disesuaikan aja. Oke, untuk selanjutnya itu adalah jika kita mengklik keranjang, akan muncul di tempat yang sebelum check out.
Nah, itu ada kuantitas 1. Lalu selanjutnya kita duplikat di halaman sebelumnya. Nah, ini hapus saja. Selanjutnya kita kasih beberapa icon. Nah, ini tuh untuk halaman checkout. Kita masukkan icon alamat. Nah, di sini kasih keterangan itu halaman checkout. Kita kasih keterangan alamat juga tentang pemesan, nomor handphone, alamat lengkap, dan kode pos juga. Nah, diratakan aja, disesuaikan. Lalu setelah itu masukkan barang yang akan di check out. Nah, ini kita input. Kita beri keterangan itu pasmina rayon. Nah, saya ingin menambah terlebih dahulu garis di bawah halamat. Nah, ini saya ingin menambahkan perkiraan pengiriman. Di situ tadi saya pakai plugin lagi. Lalu kita masukkan perkiraan pengiriman antara 25 April atau 26 April. Nah, lalu kita duplikat, kita cari di plugins lagi, toko, icon toko. Kita ketik item, lalu input pesanan yang akan di check out. Nah, disesuaikan aja. Setelah itu kita tarik ke bawah rectangle yang sudah dibuat. Nah, kita duplikat pesanan ciput, pesanan selanjutnya. Nah, itu kita kasih keterangan juga seperti yang pasmina rayon, dengan detail-detailnya juga, dari variasi sampai ke harga. Setelah itu saya ingin memakai line atau garis. Nah, di sini ada order summary dari subtotal harga dari pasmina dan ciput tersebut, ada shipping juga, biaya shipping, dan totalnya jadi berapa. Tapi di sini saya akan merubah sedikit. Nah, saya akan memperkecil, lalu icon paymentnya saya akan naikkan ke atas. Jangan lupa duplikat teksnya lalu diganti. Nah, ini duplikat halamannya. Kita hapus saja yang tidak perlu. Kita duplikat teks untuk payment method. Nah, payment method ini kita masukkan rectangle dengan warna abu-abu. Kita duplikat menjadi 3. Lalu kita sesuaikan aja. Warnanya juga akan saya ganti menggunakan kode warna yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, setelah itu saya akan memasukkan logo-logo dari payment method. Diantaranya ada COD, ada Dana, dan juga ada transfer bank. Ini dimasukkan aja ke kolomnya. Icon transfer. Lalu selanjutnya kita sesuaikan kanan kirinya. Payment sukses. Nah, kita kasih keterangan. Ditulis juga nominalnya itu berapa, payment dan COD, Dana, dan transfer bank. Lalu saya akan merapikannya sedikit dan menambahkan jumlah yang akan dibayar, 70.100. Nah, di sini saya menambahkan rectangle lagi, lalu menulis payment now. Itu akan diarahkan ke halaman selanjutnya untuk langsung membayar. Nah, kita hapus saja bagian-bagian yang tidak perlu. Lalu setelah itu kita masukkan icon transfer berhasil. Nah, kita tulis payment sukses dan kita taruh nominalnya juga. Kita atur fontnya dan metode pembayarannya tadi apa. Lalu buat rectangle lagi, bikin keterangan teks back to home. Nah, lalu kita akan periksa satu-satu dulu. Nah, di sini saya akan menambahkan icon profile di sapaan usernya. Nah, ini saya atur aja. Lalu selanjutnya saya akan membuat satu slide tambahan. Nah, ini akan saya rapihkan terlebih dahulu. Setelah tertata seperti ini, saya akan hapus yang sekiranya saya tidak perlukan.
Nah, saya tambahkan icon back dan saya mencari plugins itu icon edit. Lalu kita ganti warna putih dan saya masukkan foto. Nah, ini tuh usernya di bagian my profile. Lalu saya akan menambahkan kolom untuk nama penggunanya. Disesuaikan aja. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan resangel lagi. Nah, ini diduplikat aja. Lalu diatur jaraknya. Yang pertama saya akan tambahkan kolom profile, lalu ada alamat. Selanjutnya juga ada security atau keamanan. Kita masukkan juga pemberitahuan. Dan yang terakhir ada favorit, icon favorit. Nah, kita kasih keterangan di sampingnya agar memudahkan pengguna juga. Jika sudah, saya juga akan menambahkan tanda panah. Nah, ini itu untuk mempermudah pengguna juga. Setelah itu, jika sudah selesai, saya akan menambahkan prototype. Di slide pertama, saya akan sambungkan ke slide kedua di get start, lalu ke login, sign in, lalu di start, masuk ke all, ke Pasmina, lalu ke Paris Premium, ke kolom Bergo Hijab. Dari Bergo Hijab akan ke kolom Ciput, dari kolom Ciput akan ke kolom My Profile, lalu di kolom back akan kembali lagi ke kolom Ciput, dari kolom Ciput akan langsung ke detail Pasmina Rayon dan masuk keranjang. Dari keranjang akan ke checkout dan menu checkout akan ke payment method dan transaksi berhasil. Lalu dari transaksi berhasil akan ke back to home, kembali ke halaman awal. Nah, ini adalah tampilan prototype. Get start, kita klik, lalu masuk ke bagian login, lalu ini sign in, lalu selanjutnya kita klik start, akan masuk di menu all. Ini adalah semua produk yang saya jual. Lalu di slide selanjutnya ada klasifikasi produk Pasmina, Paris Premium, lalu Bergo, dan ada pula Ciput. Selanjutnya masuk ke profile. Nah, di profile ini ada fitur-fitur seperti berikut, lalu kembali ke Ciput. Nah, dari Ciput ini masuk ke pemesanan Pasmina Rayon. Dari Pasmina Rayon ini kita dipilih untuk varian. Saya memilih variasi kedua, lalu diarahkan ke menu checkout. Dari checkout akan diarahkan juga langsung ke payment. Kita bisa memilih di payment method ini ada 3. Lalu setelah itu payment now and transaction sukses. Nah, balik lagi ke mode awal, back to home, selesai.